Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya, ikhwan fiddin dimanapun berada, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tema yang menarik, ya, yaitu berdamai dengan musibah. Kita awali dari surat Asy-Syura ayat 30, ya, konsep tentang musibah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Yang artinya, musibah apapun yang menimpa kamu itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Itu terjemahannya. Nah, ini menarik nih, ya. Jadi kalau kita baca di tafsir, salah satu tafsir terbaik, ya, yaitu tafsir Ibnu Katsir, itu yang dimaksud perbuatan tanganmu sendiri adalah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa yang lalu, gitu, ya. Dan sebelum kita masuk ke inti dari ayat ini, satu hal yang perlu kita pahami, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khotta'un, khotto', gitu ya. Setiap anak Adam, anak cucu Adam itu pasti melakukan dosa, ya, termasuk kita, termasuk yang lagi bicara nih, pasti punya dosa, gitu kan, ya. Nah, itu dulu yang kita pahami. Nah, sekarang kita masuk ke ayat tadi. Musibah apapun yang menimpa kamu, itu penyebabnya adalah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa yang lalu. Paham itu, ya? Jadi musibah apapun nih. Apa tuh musibah tuh? Contohnya. Contoh musibah, sakit, ditipu orang, kecopetan, kecelakaan, dibohongin sama pasangan, ya, dibohongin suami, dibohongin istri, itu kan musibah juga, ya. Ya. HP kita kecemplung, kita dikomplain sama customer, dan sebagainya. Pokoknya apapun musibah yang menimpa kita, itu kata Allah nih, penyebabnya adalah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa yang lalu. Kalau bahasa Qur'annya adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ya, jadi gini, kira-kira kalau digambarin nih, yang namanya musibah itu, ya, yang namanya musibah itu ibaratnya tamu, gitu. Musibah itu ibarat tamu, gitu. Tamu, ya, tamu yang kita undang, bukan gak diundang. Ini tamu kita undang nih. Jadi musibah itu datang karena perbuatan dosa-dosa kita. Jadi musibah itu adalah tamu yang kita undang. Dan cara kita mengundang musibah itu adalah dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dulu pernah kita kerjakan, baik sadar maupun tidak, gitu. Jadi efek dari dosa yang kita kerjakan adalah hadirnya musibah dalam kehidupan kita. Jelas, ya? Oke. Berarti itu musibah datang ujuk-ujuk datang atau karena kita undang? Karena kita undang, gitu, ya. Dia bukan, kalau ibarat tamu di hotel tuh bukan walk-in guest, bukan, tapi dia tamu by reserve, tamu yang datang lewat reservasi sebelumnya, gitu. Jadi kita undang nih, nggak ada musibah datang ujuk-ujuk kecuali dia datang karena undangan kita. Dan cara kita mengundang musibah adalah lewat dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jelas, ya? Jelas. Nah, kalau begitu, yang namanya musibah sama dengan tamu. Kalau kita ngundang tamu, atau kita ngundang teman-teman kita lah untuk datang ke rumah kita, ya, karena ada satu hajat misalnya, ya, kita syukuran dan sebagainya. Terus tamunya datang nih, undangan yang kita undang datang, gitu. Harusnya sikap kita senang atau malah kesel atau kecewa dengan datangnya tamu-tamu yang kita undang? Harusnya gimana? Harusnya kita senang, ya enggak? Kan kita undang, dan yang kita undang datang, harusnya kita bahagia, kita senang. Dan ekspresi senang kita itu terlihat ketika mereka mau pulang. Apa yang kita bilang biasanya? Makasih ya udah mau datang, gitu. Thanks ya, lo udah datang ke tempat gue nih, udah memenuhi undangan gue, gitu, dan sebagainya.
Itu ekspresi bentuk bahwa kita seneng tuh atas datangnya tamu-tamu yang kita undang. Nah, ingat nih, musibah adalah tamu yang kita undang. Maka sikap yang benar dari kita atas datangnya musibah itu adalah bersyukur dan bergembira. Kenapa? Kan kita yang undang. Ya. Maka akan menjadi aneh gitu ya ketika orang kena musibah kemudian dia nangis, dia sedih, dia kecewa gitu ya, bahkan dia marah-marah. Ada yang bilang Allah nggak adil nih, Allah nggak fair dengan musibah itu gitu ya, dan sikap-sikap yang lainnya gitu. Dan salah satu sikap yang paling tidak sopan dari kita kepada Rob kita ketika kita tertimpa musibah adalah ketika kita berakting sok suci di hadapan Allah. Oh, ini gak sopan banget nih kata para ulama nih. Apa tuh yang dimaksud berakting sok suci? Yang dimaksud berakting sok suci di hadapan Allah ketika tertimpa musibah adalah ketika kita bertanya, dosa apa nih musibah sampai datang kayak begini nih, musibah sampai beruntun begini. Tadi pagi handphone hilang, siang handphone anak kita jatuh, malam dapat kabar suami kita ditipu sama orang, dan seterusnya. Itu musibah dari pagi beruntun. Malamnya langsung sholat tahajud, doa, nangis-nangis sama Allah. Terus komplain secara nggak sadar gitu ya. Komplainnya gimana? Bukan komplain, Allah gimana sih ini kok saya kena musibah, nggak gitu. Tapi komplainnya dengan mengatakan, dosa apa saya nih sampai musibah sebanyak ini atau beruntun seperti ini ya. Ini pertanyaan bukan pertanyaan muhasabah nih, tapi pertanyaan bener-bener nanya, dosa apa gue nih ya, seolah-olah kita nggak punya dosa tuh sampai musibah itu datang beruntun gitu loh ya. Jadi pertanyaan dosa apa saya bukan pertanyaan yang sifatnya muhasabah ya, menghisap diri, tapi pertanyaan yang bener-bener bingung, dosa apa yang membuat musibah ini datang seperti ini gitu. Nah, ini gak sopan banget nih ya, kata ulama. Pertanyaan itu ada sikap itu ya, sikap yang bertanya dosa apa saya sampai kena musibah seperti ini, itu adalah sikap yang sangat tidak sopan dari kita kepada Rob kita. Kenapa? Karena setiap kita ini pasti punya dosa gitu. Maka sikap yang benar adalah ketika kita kena musibah, kita jangan bertanya dosa apa kita, tapi ini pasti karena ada andil dosa saya di dalamnya, kenapa musibah ini terjadi. Gitu tuh. Itu sikap yang benar tuh. Nangis ya wajar lah ya, kalau kita kehilangan sesuatu, kita ditipu, itu wajar. Tapi jangan cari kesalahan orang lain, jangan cari kambing yang warna hitam di luar gitu. Artinya musibah itu terjadi, yang bikin kita nangis, yang bikin kita sedih karena kita yang ngundang lewat dosa-dosa kita. Maka kambingnya siapa? Kambingnya kita tuh, kambing yang warna hitamnya kita. Maka sikap yang baik adalah ketika kena musibah, jangan salahkan pihak ketiga, jangan cari orang lain ya, tapi pastikan ini semua karena dosa-dosa kita. Kambingnya tuh kita, kambing yang warna hitamnya tuh kita. Jadi kita nggak punya dua kerjaan ya. Yang pertama kita dibikin sedih, yang kedua masih nyari-nyari kambing. Itu kan repot ya, udah sedih harus nyari kambing lagi yang warnanya hitam. Nah, kalau kita paham Asyura 30, begitu kita ketimpa musibah, oke lah kita sedih, tapi kita nggak punya PR lagi, nggak punya tugas untuk nyari-nyari kambing warna hitam di luar, karena kambingnya langsung ketemu tuh, ini pasti karena dosa saya nih. Dah, selesai? Oke. Jadi gitu ya, sikap yang baik ketika kita tertimpa musibah adalah langsung menyalahkan diri kita sendiri. Ya, di samping musibah itu juga cara Allah ya untuk menaikkan derajat kita atau membersihkan dosa-dosa kita. Coba dilihat lagi ayatnya, Asyura 30, lihat di closing ayatnya Allah berfirman, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan Allah atas musibah itu Allah menghapuskan banyak dari dosa-dosa kita. Jadi satu musibah itu setara dengan dihapusnya banyak dari dosa kita. Banyak tuh bisa 10, 20, mungkin 100 atau lebih. Kita nggak tahu, ini banyak versi Allah gitu. Intinya satu musibah setara dengan dihapuskan banyak dari dosa-dosa kita. Kalau pakai bahasa marketingnya, buy one get 10 free. Nah, ini mak-mak demen banget nih kalau lihat tulisan begitu tuh. Beli satu gratis 10. Tuh. Satu musibah menghapuskan 10 dosa.
Itu kalau normal cara kita berpikir, setiap ada musibah harusnya kita bersyukur dan bergembira kepada Allah, karena musibah itu menghapuskan banyak, bukan cuma satu, dari dosa-dosa kita. Ya. Nah, ini caranya nih. Cara kita bersyukur atas musibah dengan memahami surat Asy-Syura ayat 30. Belum ditulis tadi ya. Jadi suratnya surat Asy-Syura ayat 30. Surat 42 ayat 30. Jadi musibah ini adalah tamu yang kita undang, ya, dan datangnya tamu ini untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa. Maka kalau dosa kita dihapus, harusnya kita senang atau marah-marah? Harusnya kita gembira. Ini yang benar, gitu. Kalau kita malah marah-marah, kita sedih, kita kecewa, mau bunuh diri, gitu ya, mau bunuh diri, mau teriak, gitu ya, kabur dan sebagainya, maka ini sikap yang tidak benar. Bisa dipahami teman-teman? Ya, kalau selama ini kita berpikir kalau kita kena musibah, kemudian kita sedih, kemudian kita marah-marah, kemudian kita nangis, wajar apa enggak? Wajar. Manusiawi apa enggak? Manusiawi. Kata siapa? Kata kita. Padahal nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Ya, kalau sedihnya wajar, tapi yang nggak wajarnya itu ketika kita menyalahkan pihak lain, ya, atau kita masih mencari-cari kambing hitam. Oke? Jadi salahkan diri sendiri dan syukuri dari satu musibah itu banyak dosa yang Allah ampuni dari dosa-dosa kita. Buy one get 10 free. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman semua. Ya, berdamailah dengan musibah, karena musibah itu adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Haza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.